Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu meskipun secara tidak langsung pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Oke? Ya. Para siswa semuanya yang berbahagia, tidak lupa saya mengajak pada kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, antara lain dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak 1,5 meter, tetap di rumah saja kecuali ada hal-hal yang penting, dan tidak lupa harus senantiasa menerapkan pola hidup sehat sehingga kita bisa tetap sehat dan menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak lupa saya ucapkan selamat kepada para siswa kelas 7 yang baru yang sudah diterima menjadi peserta didik di SMP Negeri 21 Purworejo. Selamat bergabung dengan kita semua. Selamat belajar. Semoga prestasi senantiasa dapat kalian ukir di masa-masa sekarang ini demi masa depan kalian. Tahun 2021-2022 sudah kita mulai. Pada awalnya kita sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar dapat kita lakukan dengan new normal. Namun, ternyata kenyataan berkehendak lain. Karena pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan. Maka kita tetap harus kembali menerapkan kegiatan secara daring atau dengan pembelajaran jarak jauh. Memang kita sudah sangat ingin belajar bersama di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah baru. Tidak hanya kalian, kakak-kakak kelas kalian juga sudah sangat ingin untuk bersekolah dengan new normal seperti dahulu. Berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, mungkin sebagian dari kalian sudah enjoy dalam melaksanakannya. Namun sebagian yang lain masih belum bisa mengikuti dengan baik. Salah satu hal yang mengganggu kita dalam belajar dari rumah adalah kadang rasa bosan. Kadang kita merasa, ngapain ya belajar kok sendiri, tidak bisa berdiskusi dengan teman, tidak bisa saling tanya jawab dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama menggali tentang motivasi. Ya, motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seorang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Itu. Sehingga ini tentunya dalam hal ini nanti kita kaitkan dengan kegiatan belajar. Ya. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, ya, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi ini tentunya penting sekali dalam belajar. Karena tanpa dorongan, baik itu nanti dari dalam ataupun dari luar, maka kita akan menjadi malas untuk belajar itu sendiri. Selanjutnya, apa itu motivasi belajar? Kita mengutip dari salah seorang penulis bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa atau peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dalam hal ini yang dalam belajar itu bisa tercapai. Sehingga motivasi belajar itu kedudukannya sangat penting, karena dia akan menjadi penggerak untuk mencapai tujuan dalam belajar.
Jadi bagi siswa, motivasi belajar itu tentunya sangat penting. Sehingga untuk mencapai tujuan mau apa dia belajar, salah satu komponen yang harus ada dalam diri kita adalah motivasi atau dorongan untuk belajar itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah internal, di mana faktor motivasi ini muncul dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada campur tangan dari luar dari diri kita. Jadi motivasi internal ini mencakup minat, ya, bakat untuk belajar, kebutuhan, tujuan individu dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah punya minat untuk belajar, maka itu adalah menjadi dorongan yang sangat kuat itu dalam kita belajar, itu dari dalam diri kita. Selanjutnya, motivasi belajar yang eksternal. Ini adalah faktor yang memotivasi belajar yang dari luar. Ini bisa berasal dari teman, mungkin dari keluarga, dari kakak, adik, orang tua, atau mungkin juga lingkungan sosial. Ajakan teman, jadi kalau kita punya teman yang kemudian untuk mendorong kita bersama-sama belajar untuk lebih baik, maka itu berarti adalah dorongan motivasi dari luar. Atau orang tua kita yang mendorong kita untuk belajar, itu adalah pendorong motivasi dari luar, dan itu pun tidak bisa kita abaikan. Kita harus menerima dengan terbuka bahwa itu semuanya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sebelum kita melihat lebih jauh apa yang harus kita lakukan terkait dengan motivasi belajar, kita perlu mengetahui sedikit terkaitan dengan pandemi COVID-19. Karena kita mau tidak mau memang saat ini masih dalam keadaan tersebut. Sehingga belajar kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini adalah merupakan musibah. Itu yang disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus disease 19. Virus ini muncul diperkirakan tanggal 31 Desember 2019. Itu sebenarnya di Tiongkok, di sebuah kota di Wuhan, provinsi Hubei sana. Itu. Tapi kemudian menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Sehingga tanggal 19 Maret 2020 WHO secara resmi menetapkan bahwa virus corona ini menjadi pandemi yang global, di mana wabah yang mengglobal ini mengenai seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Tiongkok, tapi sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan di sekitar kita. Beberapa permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran jarak jauh antara lain, yang pertama adalah adanya kasus pandemi yang mungkin muncul di sekitar kita, gitu. Jadi mungkin di tetangga, bahkan mungkin di keluarga. Ini menjadi masalah tentunya bagi peserta didik. Yang kedua adalah pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ini menjadi masalah yang sering sekali muncul pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, gitu. Yang ketiga, biasanya siswa itu kurang bisa bertanggung jawab terhadap tugas, di mana memang pembelajaran jauh tidak lepas dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu. Selanjutnya kondisi emosi yang labil, gitu. Karena memang seusia kalian kelas 7 ya, itu memang tidak bisa lepas dari itu. Jadi tapi ini bisa kita sikapi dengan bijak nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntutan tugas yang membebani. Jadi memang kadang tugas-tugas itu diberikan oleh Bapak Ibu guru sehingga dianggap menjadi beban itu bagi siswa. Ini juga menjadi masalah. Dan yang lain adalah kecanduan game atau mungkin gadget. Di mana ini menjadi masalah yang sangat umum gitu. Sehingga bisa mengganggu pembelajaran jarak jauh gitu. Dan yang terakhir saya kira yang menjadi masalah umum adalah kejenuhan, di mana memang pembelajaran jarak jauh ini berbeda dengan tatap muka, sehingga menyebabkan siswa jenuh menghadapinya.
bosan gitu ya. Para siswa sekalian yang hebat, tadi sudah kita sampaikan beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu semua? Mungkin beberapa hal akan kita sampaikan di sini. Oke, yang pertama, kita harus tetap berpikir positif. Selama kita berusaha mentaati protokol kesehatan, insya Allah kita akan tetap sehat. Itu adalah ikhtiar dan usaha kita. Jadi kalaupun pandemi tetap ada di sekitar kita, kita optimis dan berusaha untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, kaitannya dengan disiplin waktu. Kita harus senantiasa berusaha untuk disiplin waktu. Laksanakan sedini mungkin apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dan kuncinya adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Jadi selama dapat kita laksanakan sekarang, laksanakan. Sehingga kita bisa membagi waktu dengan baik tentunya. Selanjutnya kaitannya dengan tanggung jawab terhadap tugas. Apa yang dapat kita lakukan? Yang jelas bahwa kita harus sadari betul bahwa masa depan kita ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Nah, untuk itu kita harus bisa menyelesaikan segala tugas yang dibebankan terkait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Dan kita perlu sadari bahwa itu adalah bagian dari usaha kita untuk sukses di masa depan. Pendidikan adalah investasi masa depan. Sehingga kita harus yakin bahwa kita nanti akan memetiknya suatu saat nanti. Kemudian selanjutnya terkait dengan kelabilan ya, emosi kita yang mungkin masih belum bisa stabil gitu ya. Oke. Memang dalam usia-usia yang mendekati remaja seperti kelas 7 saat ini, kalian harus senantiasa bisa berusaha untuk tetap tenang. Jadi, tetaplah tenang, karena suasana hati kita ini tentu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan. Itu kita harus sadari itu. Jadi, kita ya berlatih. Jadi, menghadapi hal-hal apapun, kita harus mencoba bahwa dengan tenang. Ini memang perlu berlatih dan butuh proses yang panjang tentunya. Jadi, meskipun sulit, kita harus tetap berusaha. Karena mau tidak mau, kalian akan harus menuju kepada kedewasaan. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan lanjut kepada hal-hal yang lain. Oke, para siswa sekalian yang hebat, mari kita lanjutkan tentang bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang muncul yang sudah kita utarakan tadi. Kita lihat terkait dengan tuntutan tugas yang akan membebani begitu. Bagaimana kita menghadapi itu? Nah, ini perlu kesadaran. Jadi, silakan kalau ada tugas yang banyak, maka kita harus sadari betul bahwa tugas-tugas yang kita terima dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh itu adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Jadi, tidak ada
terkesan bahwa itu adalah kita anggap sebagai beban. Karena belajar hakikatnya adalah sedang berproses untuk menuju kepada kebaikan, kepada tingkatnya lebih baik lagi. Sehingga kita akan menghadapinya dengan lebih legowo. Kerjakan tugas yang kita terima segera. Jadi, kita sampaikan tadi, jangan ditunda. Dan yang penting lagi, lakukan dengan senang hati. Ya, jadi kesadaran itu muncul bahwa itu bagian dari proses belajar, maka lakukan dengan senang hati. Sehingga kita tidak akan merasa lagi bahwa tugas-tugas yang kita terima adalah sebagai beban. Kemudian terkait dengan game. Nah, banyak dari kita, mungkin kalian ada yang kecanduan, bahkan mungkin sangat gemar sekali main game. Bagaimana kita menyikapi? Memang, hakikatnya bermain game tidak dilarang. Jadi tidak dilarang memang. Tapi yang penting adalah bahwa kalian harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Jadi, jangan kemudian gamenya yang banyak, sementara belajarnya kita tinggal. Tapi bagaimana? Kalian harus bisa mengatur. Ada waktunya kita bermain, tapi ada waktunya kita harus belajar. Oke. Kemudian terakhir nanti terkait dengan munculnya kebosanan tadi. Kadang belajar jarak jauh itu akan muncul kebosanan ya. Ngapain ya kita harus belajar sendiri gitu. Tidak ada teman ya, mungkin hanya di kamar gitu. Nah, sehingga yang akan muncul adalah kebosanan. Bagaimana kita mengatasi ini semua? Ya, kita juga harus memotivasi diri sendiri. Jadi, lakukan segala sesuatu itu dengan perasaan senang. Dan jangan lupa tetap istirahat yang cukup dan refreshing. Jadi tetap melakukan kegiatan dengan anggap bahwa itu adalah bagian juga dari belajar yang harus kita lalui. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan ini jangan lupa tetap bahagia gitu ya. Oke. Para peserta didik yang berbahagia dan tetap hebat. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya bahwa kita harus tetap semangat untuk belajar dan berkarya meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, dan tetaplah semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Tri Purnomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.